Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Halo Foto. Jumpa lagi hari ini bersama saya Bimo di podcast Halo Foto Story. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena juga schedule-nya padat banget, akhirnya bisa ketemu. Siapa dia? Dia seorang mentor, dia seorang Sony Alpha professional photographer, seorang Godox professional advisor. Saya rasa juga teman-teman juga udah nggak asing lagi. Mari kita sambut Pak Fajar Kristiono. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya ini. Terima kasih undangannya ya Mas Bimo. Ya. Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Halo Foto Story. Hari ini kita menyapa teman-teman yang kita panggil sebagai Sobat Halo Foto. Oke, halo Sobat Halo Foto. Oke, Pak, mungkin cerita-cerita sedikit soal kisah Bapak nih hari ini. Yes. Pak dulu awalnya memang bercita-cita jadi fotografer kah atau bagaimana? Awal kecintaannya bagaimana sih? Enggak sih, dulu bahkan yang ke fotografi pertama tuh istriku dulu. Oke. Jadi hobi juga enggak sih sebenarnya. Jadi lebih kayak ke fotografi itu bukan juga kebanyakan orang kan kayak ngisi waktu gitu ya. Kalau aku memang di fotografi waktu masuk itu udah niat sih. Gue harus jadi profesional nih, harus ada income dari sini gitu. Oh, jadi memang diniatin awalnya? Memang diniatin Mas. Jadi pernah belajar fotografi secara formal juga Pak berarti? Enggak. Jadi fotografi ya aku sering kasih masukan juga kan ke teman-teman ya kalau di workshop. Jadi banyak teman-teman yang nanya gimana sih supaya cepet belajarnya gitu ya, supaya kita cepet bisa menghasilkan foto yang bagus, bisa menghasilkan income untuk sebagian orang gitu. Aku bilang harus dari niat sih. Jadi karena yang tadi aku bilang Mas Bimo, karena aku niatnya memang dari awal udah gue pengen jadi professional photographer nih, harus ada income dari sana. Jadi belajarnya jadi cepet. Jadi tahun 2009 tuh baru beli kamera waktu itu. 2010 saya udah ngajar foto. Oke, dulu 2009 pertama kali beli kamera apa? Dulu Canon 450D, Canon 450D. APS-C kamera dan kit lens. Oke, sebelum mulai belajar fotografi, sebelumnya pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Bisnis sih, aku ada public transportation bisnis gitu di Bogor. Jadi akhirnya diputuskan nyemplung ke dunia fotografi. Iya. Oke, Pak dulu kan tadi Bapak cerita belajar pertama kali tahun 2009 fotografi. 2009 terus 2010 udah bisa ngajar gitu. Jadi ini ceritanya gimana Pak? Kok bisa dapat kepercayaan secepat itu gitu loh? Oh, sama seperti sekarang nih yang sekarang makin gila juga sosial media. Jadi tahun 2009 tuh yang lagi booming kan Facebook Mas Bimo. Jadi aku sadar, aku kan backgroundnya memang di marketing. Jadi aku sadar bahwa ini adalah platform yang bisa deliver dengan cepat ke banyak orang kan. Jadi sambil belajar, sambil kita upload ya personal branding di Facebook, kemudian network ya, berkomunitas. Jadi sambil belajar, sambil berkomunitas itu menurut aku sampai saat ini juga masih paling efektif buat belajar. Jadi dulu kayak gitu tuh. Sambil belajar, sambil berkomunitas, belajar sama community, sharing-sharing, berorganisasi di fotografi. Ya dulu ada fotografer Indonesia namanya. Sekarang fotografer Indonesia ada juga kan ya, tapi beda nih. Fotografer Indonesia yang dulu adalah komunitas Facebook. Nah kita belajar di sana, terus aku juga ikut komunitas fotografi Jakarta Fotografi Club. Pernah dengar nggak Mas? JPC. Aku di sana terus sharing sama teman-teman luar kota gitu. Dan itu berprosesnya cepat sampai akhirnya tahun 2010 nih sambil belajar di komunitas aku belajar di online juga kayak YouTube gitu ya. Kemudian belajar workshop juga, belajar di workshop ya, tapi aku ambil pengajar-pengajar di luar ya. Yang kebetulan sekarang salah satu guruku juga Sony Alpha professional photographer di Filipina. Itu aku undang dia ke sini untuk belajar langsung dan bikin workshop sama dia. Dan ya itu belajarnya cepet, berkawan. Akhirnya tahun 2010 ada request dari teman-teman karena aku biasanya menjawab mereka juga kalau ada pertanyaan di Facebook itu. Dari Surabaya teman request, Mas bikin dong workshop offline gitu, aku mau ketemu juga nih. Jadi dengan bantuan dia aku bikin satu workshop offline yang di masa itu biayanya juga nggak murah untuk community gitu. Tapi langsung penuh tuh 20 orang waktu itu di Surabaya pertama. Jadi bukan Jakarta. Di Surabaya habis workshop pertama sukses, udah lanjut terus setiap minggu. Sampai sekarang masih senang workshop.
Oke. Jadi sebenarnya ini ya Mas. Jadi dalam waktu singkat bisa dapat kepercayaan ya karena networking juga ya berarti. Networking ya? sih. Iya. Kayaknya segala sesuatunya sekarang It's all about network it's ya. about Iya, network. dengan siapa kita berteman dan sebagainya gitu ya. Betul. Dan platformnya mendukung ke arah sana kan. Iya, iya. Dan ketika itu masih Facebook berarti ya Mas. Ya ketika itu masih Facebook yang sangat besar ya untuk fotografi kan ya. Baru kemudian Instagram Iya, iya. beberapa tahun Ya kemudian. cuma mungkin kalau Instagram tidak banyak yang bisa di-deliver ya Pak. Cuman hasil foto gitu kan ya. Iya. Karena kalau video juga kan ada batasan waktu juga kalau Instagram kan. Tuh. Gitu. Kalau Facebook kan memang dari dulu udah ada ini Mas Bimo kan. Kita bisa create grup ya kan. Iya, iya, Bahkan zaman dulu tuh Bisa jadi FGD. iya, spending time-nya lebih banyak di grup dibanding kita punya private account gitu. Tapi bisa dimanfaatkan sih Pak memang karena Indonesia ini kebetulan masuk di peringkat 1 dari 10 negara yang paling kecanduan handphone. Oh iya. Suka gibah ya. Suka gibah. Jadi satu hari itu 8 jam main 8 jam Pak. ya? Main smartphone ya. Untuk hal-hal yang ya tadi bisa jadi hal yang penting, bisa juga hal yang nggak penting nggak begitu penting, kan. benar. Gitu. Benar-benar banget. Anyway Pak, dulu job pertamanya apa kalau boleh tahu? Di fotografi. Ya di fotografi. Income pertama sebenarnya workshop. Oh, malah workshop ya? Karena memang workshop yang dijual kan. Oke. Jadi kalau kegiatan profesional pertama dari fotografi adalah ngajar foto sih. Oke, jadi malah jadi mentor sebenarnya jadi Iya lecturer ya. mentor sih. Karena habis dari Surabaya itu hampir setiap minggu saya ngajar. Oke. Jadi bahkan waktu itu karena workshop masih sangat sedikit ya, dealer juga nggak seperti sekarang ya, dealer kamera. Dulu tuh dealer kamera agak kurang support menurut aku untuk workshop ya. Jadi kalau kita minta support itu mereka masih belum terlalu mengindahkan bahwa komunitas ini penting gitu. Dulu fokusnya masih hard selling ya. Dulu masih hard selling, belum ada. Sekarang kan malah menurut aku udah oversaturated gitu ya, workshop banyak gitu. Jadi ya untuk bikin workshop dulu susah sebenarnya. Jadi kayak setiap minggu workshop itu berjalan sendiri. Oke, itu workshop berbayar ya Pak berarti? Berbayar. Zaman dulu itu 1,5 juta per orang. Oke. Nah itu challenge-nya gimana tuh Pak? Ketika itu kan Bapak baru mulai berarti kan ya, ibaratnya belajar setahun langsung ngisi workshop, terus orang disuruh bayar 1,5 juta untuk nonton orang yang ketika itu belum dikenal. Itu gimana waktu itu Pak? Di community. Karena komunitas itu berarti jadi dulu tuh DM kan memang dari Facebook kan dulu ya. Jadi saya tuh memang punya banyak orang tahu lah kalau DM saya tuh pasti hampir pasti dijawab gitu. Dari kebiasaan itu dari dulu. Jadi kenal di Facebook pun mereka nanya pasti saya jawab. Dan dulu itu saya lebih dikenal sebagai fotografer yang banyak bermain di post processing, editing. Karena Photoshop waktu itu masih sangat jarang. Dan background saya kan dulu di S1 saya teknik mesin. Saya juga salah satu asisten untuk AutoCAD. Jadi Photoshop tuh gampang banget nguasainnya. Nah mereka banyak nanya tuh gimana mengenai editing segala macam di online. Nah jadi kenal di situ. Iya. Jadi waktu awal ngajar tuh fotografi 1 hari, besokannya kita editing full. Nah jadi semua orang punya editing itu kan membuat foto ya hari itu ya, karena kamera juga mahal ya. Membuat foto yang dihasilkan dari kamera kit saya ini bisa jadi bagus gitu. Dan setelah workshop hampir semua orang punya foto yang sama karena ngajarinnya, karena waktu itu Photoshop masih jarang, ngajarinnya benar-benar sharing klik image, klik adjustment. Jadi hampir semua orang punya output yang sama. That's why akhirnya orang pikir wah ikut workshop Mas Fajar gue langsung bisa bagus nih fotonya gitu. Oke.